Hai semuanya, kembali lagi di channel Rumah Bagus. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih sahabat RB masih selalu setia menunggu video yang RB upload. Untuk yang baru datang, selamat bergabung juga. Kesempatan kali ini RB akan membagikan salah satu inspirasi desain rumah tipe 54 dengan 3 kamar tidur dan inner garden atau halaman terbuka yang letaknya berada di tengah. Luas tanah bangunan ini 84 meter persegi dengan ukuran tanah 6 meter x 14 meter. Nah, dengan luas yang terbatas, namun ruangan yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Konsep desain ini cocok juga sebagai perumahan. Untuk denahnya bisa dilihat pada akhir video. Untuk konsep desain tampak depan kali ini mengambil desain minimalis dikombinasikan sedikit industrial, yang salah satunya pada detail kanopi ini. Memadukan batu bata expose dan mainan tali air dengan lebar 2 cm pada sisi samping kanan kirinya. Sebelah kiri RB memberikan mainan roster minimalis. Selain untuk tampilan, tampak depannya roster ini berfungsi sebagai sirkulasi udara. Pada sisi bagian tampak paling depan, RB juga menggunakan batu bata expose dan kaca sebagai pencahayaan alami. Dan supaya lebih manis, bentuk sopi-sopinya RB bingkai maju ke depan 40 cm. Pada bagian ini, atap teras menggunakan plat beton yang simpel. Terdapat jendela dan pintu single, bahan aluminium warna hitam. Untuk pintunya dari kayu yang dilapisi vinyl akan memberikan tekstur kayu yang kuat dengan permainan tali air. Karpet pada sisi kanan ini berukuran 3 meter x 5 meter. Cukup untuk menampung city car dan 1 sepeda motor. RB menambahkan lampu dinding dan sebelahnya adalah jendela aluminium kamar tidur. Untuk atap karpet sendiri RB pilih hulu ukuran 5 x 10 dengan modul rangka 1 meter x 1 meter. Material atapnya menggunakan solar flat dengan warna grey agar cahaya matahari tidak terlalu terang. Kemudian bagian lantai karpetnya RB tidak memilih keramik, namun dengan finishing beton expose dan permainan tali air yang berfungsi juga sebagai alur jika terdapat air tampias hujan atau bekas air cuci kendaraan dapat dialirkan ke depan, sehingga area karpet dapat segera kering. Walaupun dengan lahan terbatas, masih terdapat space untuk taman pada bagian depan. Nah, area ini juga bisa dibuat kolam ikan minimalis atau diletakkan kursi dan meja untuk bersantai di luar rumah. Teras ini berukuran 1,25 meter x 1,25 meter. Meskipun kecil, RB bisa meletakkan rak sepatu dan sandal pada sisi samping kanan pintu masuk, sehingga pada teras bisa selalu bersih dan rapi. Dari bagian ini, perpaduan bata expose, sopi-sopi, atap plat beton dan teras, roster minimalis, pintu jendela aluminium, dan atap karpet hulu terlihat simpel dan minimalis, namun juga terdapat kesan industrial yang kuat. Mungkin konsep yang cocok untuk tampak depan ini apa ya sahabat RB? Coba sahabat RB tulis di kolom komentar ya. Sekilas tampak rumah ini besar dan lebar, padahal lebarnya hanya 6 meter jika desain ini diaplikasikan pada kawasan perumahan, karena memang biasanya diposisikan secara mirroring. Setelah diulang, bagian tampak depannya memberikan kesan yang menarik, seperti satu rumah namun sebenarnya 2 rumah. Bagaimana menurut sahabat RB? Untuk finishing dindingnya RB menggunakan cat warna abu-abu, dan tentunya cat yang khusus untuk eksterior supaya warna cat lebih tahan lama. Untuk model atapnya menggunakan atap setengah pelana dengan kemiringan 30 derajat karena memakai bahan atap genteng. Bahan material gentengnya sendiri sesuai selera ya sahabat RB. Bisa menggunakan genteng keramik, genteng beton, atau genteng plam. Atau yang paling depan genteng keramik flat dan yang belakang memakai genteng plam untuk menekan biaya.
karena secara visual yang belakang tidak terlalu kelihatan. Dari tampilan ini bisa dilihat terdapat halaman di dalam atau inner court yang letaknya berada di tengah, sebagai pencahayaan dan sirkulasi udara yang dibutuhkan setiap ruangan di dalamnya. Dan kemiringan atapnya pada bagian tengah dan bagian belakang diturunkan ke inner court, sehingga akan lebih aman jika saat turun hujan. Dijadikan dalam satu area, kemudian disiapkan pipa pembuangan air hujan dan bak kontrol yang dialirkan ke depan pada saluran lingkungan. Nah, sekarang kita akan lihat bagian interiornya. Ruang pertama yang kita jumpai adalah ruang tamu dengan ukuran 2 meter x 3 meter. Di sini RB bisa menempatkan sofa berkapasitas 3 orang, dilengkapi dengan coffee table, jendela yang berhadapan keluar yang posisinya bersebelahan dengan sofa, memberikan cahaya dan sirkulasi yang dibutuhkan pada siang hari. Posisi pintu RB letakkan sedikit digeser 50 cm, supaya pada sisi yang lain RB bisa menempatkan rak atau lemari penyimpanan barang-barang seperti jaket atau helm. Untuk membedakan fungsi ruang tamu dan ruang berikutnya, RB sekat dengan partisi dari HPL dengan desain kisi-kisi supaya ruang tidak terkesan sempit. Lanjut masuk ke dalam ruangan berikutnya adalah ruang keluarga atau ruang TV yang mungil namun tidak terasa sempit karena terkoneksi dengan ruang lainnya. Partisi yang menghadap ke sofa RB desain sebagai panel televisi dan lemari penyimpanan. Ruang ini jadi satu dengan dapur, tapi dipisahkan dengan sofa dan meja bar yang berfungsi sebagai meja makan untuk 2 orang. Dan sembari menikmati makanan sekaligus sambil menonton acara TV kesukaan sahabat RB. Bahan dari partisi menggunakan multiplex, finishing HPL, motif kayu, dan HPL putih. Ruang santai ini berkapasitas 3-4 orang. Meja bar ini tepat berada di belakang sofa televisi yang dilengkapi dengan 2 kursi. Area dapur bersih ini berhubungan langsung dengan ruang terbuka. Kitchen set dilengkapi kompor tanam dan masih ada space untuk ruang penyimpanan, kabinet maupun penempatan kulkas. Kemudian lanjut sebelah kiri ruang TV, yaitu ruang tidur pertama yang letaknya berada di samping ruang tamu dan tepat di belakang carport depan. Untuk pencahayaannya dan sirkulasi udara, terdapat jendela yang mengarah ke depan. Luas ruangan ini 9 meter persegi dengan ukuran 3 meter x 3 meter. Luasan yang cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu sempit, jadi cukup nyaman. Pada sisi ini RB desain sebagai meja kerja, panel TV yang berhadapan dengan tempat tidur, dan ambalan sebagai tempat menaruh alat-alat tulis ataupun buku. Ruangan ini dilengkapi bed king size berukuran 180 cm x 200 cm. Di kanan kirinya terdapat nakas minimalis sekaligus sebagai tempat penyimpanan. Backdrop minimalis berada tepat di belakang bed. Untuk kebutuhan penyimpanan pakaian disiapkan wardrobe custom yang cukup besar. Semua bahan dari meja, panel TV, ambalan, dan wardrobe menggunakan bahan multipack dengan finishing HPL motif serat kayu dan HPL putih. Untuk bahan HPL, sahabat RB bisa memilih dengan kualitas yang beragam, disesuaikan dengan anggaran yang ada. Namun di antara merek HPL yang ada di pasaran, merek Taco yang paling banyak digunakan.
Beralih di belakang kamar tidur ini yaitu ruang servis. Toilet atau kamar mandi WC ini memenuhi untuk kebutuhan cuci tangan, buang air, dan mandi. Walaupun dengan ukuran lebar 1,20 meter, namun RB desain dengan panjang 3 meter supaya 3 aktivitas yang berbeda dapat dijadikan dalam satu area. Di sini RB desain begitu masuk terdapat wastafel yang dilengkapi cermin. Wastafel diletakkan pada ambalan yang dibuat custom yang dapat difungsikan sebagai tempat penyimpanan kebutuhan kamar mandi WC. Kemudian sebelahnya terdapat kloset duduk, di atasnya juga terdapat ambalan, dan yang paling ujung adalah area basah tempat mandi yang dilengkapi shower yang disekat dengan kaca tempered. Selanjutnya kita ke bagian ini, yaitu halaman tengah atau inner court, bagian yang sangat penting supaya rumah mendapatkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, dan dapat berfungsi sebagai tempat jemuran atau taman mini. Perjalanan belum selesai ya sahabat RB. Sekarang kita masuk ke ruang tidur kedua. Yang tepat berada di depan dapur yang dipisah halaman tengah tadi. Ruangan ini untuk luasan sama dengan kamar tidur pertama, yaitu 9 meter persegi, ukuran 3 meter x 3 meter. Untuk desain ruang tidur ini menggunakan tipe queen bed yang berukuran 160 cm x 200 cm. Cukup nyaman untuk ruang tidur anak. Terdapat backdrop head yang simple dan terdapat ambalan serta dilengkapi lampu strip yang cahayanya berwarna warm atau kuning supaya memberikan ambience yang nyaman. Kemudian untuk meja dan wardrobe RB desain custom menjadi satu supaya ruangan yang tercipta menjadi lebih lega. Untuk pencahayaan alami dan sirkulasi jendela menghadap ke halaman tengah tadi ya. Nah, kita sampai di ruangan terakhir yaitu ruang tidur ketiga. Ukuran sama dengan ruang tidur sebelumnya. Ruang tidur ini juga cocok sebagai ruang tidur anak laki-laki dengan backdrop head finishing HPL, motif kayu yang dibuat pola kotak-kotak vertikal dan horizontal, memberikan suasana kalem dan nyaman, ditambah lampu strip pada bagian headboardnya. Plafon RB mencoba mengaplikasikan material dari PVC dengan motif kayu. Meja dan wardrobe pakaian masih dengan desain custom yang sederhana. Oh iya, pada bagian pintu wardrobe pada sisi luarnya RB menggunakan HPL cermin supaya ruangan lebih kompak, tidak memakan tempat. Nah, demikian sahabat RB, rumah tipe 54 dengan ukuran lahan 6 meter x 14 meter. Semoga videonya bermanfaat. Bantu like dan share ya sahabat RB. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam RB. Oh ya, berikut adalah denah dan tata letak ruangannya. Bagi sahabat RB yang tertarik bisa di capture sebagai referensi.